Hai, welcome back to my video. Kali ini kita akan ngebahas butir-butir Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke butir-butir Pancasila, kita harus kenal dulu nih, apa itu Pancasila? Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar. Atau sila itu berarti peraturan tingkah laku yang baik. Berarti dapat diartikan, Pancasila adalah 5 sendi atau dasar yang mengatur tingkah laku yang baik. Kata Pancasila ini diambil dari kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, kiri dan kanan, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, terakhir 45 helai bulu di leher. Nah, ini menandakan 17 Agustus 1945. Oke, Pancasila itu seperti yang kita tahu tadi itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5 atau bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain dan yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin dan di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin ini juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas dan perisai berlatar merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya adalah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai yang berlatar belakang putih. Kapas dan padi merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia, tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai Pancasila. Sekarang kita akan masuk ataupun kita akan bahas mengenai butir-butir dari masing-masing Pancasila. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini terdiri dari 7 butir-butir Pancasila ataupun penjabaran mengenai si sila ini. Yang pertama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi di sila yang pertama ini, kita diajarkan untuk percaya terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain ataupun mengganggu orang lain yang sedang beribadah gitu. Nah, jadi di sila yang pertama ini semuanya yang berhubungan dengan agama, dengan Tuhan, dengan agama orang lain itu diatur di sila yang pertama. Jadi nanti kalau ketemu soal misalnya yang bertanya tentang agama ataupun yang memaksakan kehendak
kehendak agama kita kepada orang lain, nah itu adalah salah satu penyimpangan dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ataupun nanti soalnya contohnya misalnya kayak melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh itu merupakan pelaksanaan dari sila yang pertama, kayak gitu. Pokoknya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan agama itu adalah sila yang pertama. Oke, lanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini kita memiliki 10 butir penjabaran. Nah, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, ataupun kedudukan sosialnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Jadi di sila yang kedua ini mengatur bagaimana kita memperlakukan sesama kita, manusia itu tanpa ada membeda-bedakan. Nah, jadi kalau sila yang pertama tadi itu yang berhubungan dengan agama, dengan Tuhan, jadi kita harus menghargai agama orang lain. Nah, di sila yang kedua ini, kita harus menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan sukunya. Nih, contoh dari sila kedua nih, misalnya di lingkungan sekolah tidak boleh lagi ada kasus perundungan terhadap siswa lain yang memiliki perbedaan. Terus saling menghormati guru dan teman, juga saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesulitan. Nah, contohnya di rumah, yang pengamalan sila kedua ini juga harus diterapkan. Contohnya nih, menghormati orang tua, menyayangi saudara, berbuat baik terhadap tetangga, membantu kesulitan mereka. Itu adalah pengamalan dari butir yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian contoh dari sila kedua ini juga tidak main hakim sendiri, tidak merasa paling benar, serta tidak suka permusuhan dan pertengkaran yang disebut atau sok-sok jagoan kayak gitu aja. Nah, selain itu, memberikan empati dan rasa kasih sayang, juga pertolongan kepada orang yang sedang menderita menjadi contoh nyata bagi pengamalan dari sila kedua ini. Semoga nanti kalau ada soal-soal, teman-teman bisa ngerti ya, yang mana bedanya sila pertama, bedanya sila kedua. Oke, lanjut. Selanjutnya itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini terdiri dari 7 butir. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari sila yang ketiga ini kita diajarkan bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus mementingkan kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita sendiri. Kemudian kita harus memiliki rasa cinta kepada tanah air dan kita mau rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Kemudian ada juga beberapa contoh dari sila yang ketiga ini, giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Ini juga merupakan salah satu contoh dari penerapan dari sila yang ketiga, mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda, membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang paling penting itu selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Nah, sila ketiga ini juga mengajari kita untuk lebih cinta ke produk lokal. Nah, contohnya ini kayak memakai baju batik, ataupun kita menyaksikan acara pelestarian budaya, ataupun pada kegiatan-kegiatan yang
ataupun pada kegiatan 17 Agustus yang merupakan kegiatan-kegiatan yang menandakan bahwa kita cinta tanah air dan kegiatan-kegiatan yang menandakan bahwa kita bangga terhadap tanah air. Nah, yang selanjutnya itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini agak banyak ya, ini ada 10 butir, jadi teman-teman kalau mau screenshot ini boleh. Nah, sila yang keempat ini tadi terdiri dari 10 butir. Nah, yang pertama itu sebagai warga negara dan masyarakat yang baik, kita memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, nggak boleh maksain kehendak kita ke orang lain. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, memiliki itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi dengan kata lain, contoh pengamalan sila keempat di kehidupan keluarga di rumah adalah sebagai berikut. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdiri dari 11 butir-butir ataupun penjabaran dari sila kelima ini. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini di sila kelima diatur yang tidak boleh boros. Nah, yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orang lain. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, di sila kelima ini kita diajarkan tidak boleh sombong, tidak boleh pamar, kemudian nggak boleh menjelek-jelekkan hasil karya orang lain. Malah di sini kita disuruh untuk bekerja keras dan mendukung kegiatan orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian contoh lainnya yaitu bersikap adil terhadap semua teman, bersikap adil kepada semua teman. Memberi bantuan jika ada teman yang bermain yang kesusahan. Kemudian kita harus menghargai hasil karya teman kita gitu. Jadi ketika teman kita punya karya, kita nggak boleh ngejek, nggak boleh dijelek-jelekkan gitu ya. Kemudian di sila kelima ini kita dilarang untuk menggunakan perhiasan berlebihan atau barang mewah atau menggunakan barang-barang mewah yang secara berlebihan. Nah, kemudian di sila kelima ini juga diajarkan bahwa kita tidak boleh untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan orang lain. Nah, contohnya kita punya usaha tapi kita punya limbah sehingga mencemari lingkungan sekitar. Nah, itu juga merupakan salah satu dari pelanggaran dari sila kelima ini. Nah, kesimpulannya dari 5 sila tadi, Pancasila itu memiliki butir-butir Pancasila sebanyak 45 butir. Yang pasal pertama tadi 7 butir, pasal kedua 10 butir, pasal ketiga 7, pasal keempat 10 butir, dan pasal kelima itu 11 butir. Jadi totalnya ada 45 butir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai butir-butir Pancasila. Semoga teman-teman bisa ngerti masing-masing dari setiap sila sehingga nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan pada saat tes CPNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan video ini ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Semoga teman-teman bisa
Semangat lagi belajarnya dan semoga bisa lulus. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.